Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah masih kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Sebelumnya ibu menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih bulan Syawal. Kita masih diberi umur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di Ramadan dan Syawal tahun depan dengan kondisi yang lebih baik daripada tahun ini. Anak-anak ibu semua, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan tema peranan sikap, minat, dan motivasi dalam belajar. Nah, mengapa peran ini kita ambil? Materi ini kita ambil karena Anda sebagai calon guru, calon pendidik, calon orang tua harus mengenal bagaimana sikap, minat, dan motivasi anak didik. Nah, kalau seorang guru, pendidik, ataupun orang tua itu sudah mengenal sikap, minat, dan motivasi anak, insya Allah cara pandang seperti ini, sikap ini memudahkan Anda dalam menemukan strategi pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu pula dengan motivasi. Kalau Anda mengenal motivasi anak didik dalam belajar, ini secara tidak langsung mendorong siswa untuk mengekspresikan kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu atau sebuah kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan perilaku untuk mencapai suatu tujuan prestasi belajar yang lebih baik. Nah, karena kita tahu bahwa tujuan daripada seorang belajar adalah perubahan perilaku. Nah, di sini orang tua, guru, dan Anda calon pendidik harus mengenal sikap, mengenal minat, dan mengenal motivasi anak-anak dalam belajar. Nah, untuk lebih memahami secara lebih mendalam apa yang dimaksud dengan sikap, apa yang harus Anda ketahui dengan minat Anda, anak Anda, minat anak-anak didik Anda nantinya, dan bentuk-bentuk apa saja yang terangkum dalam motivasi atau macam-macam motivasi yang harus Anda kenal, itu harus lebih Anda pahami lebih detail lagi. Oleh karena itu, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa aspek yang berhubungan dengan sikap, minat, dan motivasi dalam belajar. Nah, nanti Ibu akan share juga itu PPT untuk lebih jelas kepada anak-anak, anak Ibu yang memiliki kemampuan atau gaya belajar visual mungkin lebih cepat memahaminya dengan melalui PPT. Nah, kita tahu kan, kadang-kadang Anda punya semangat yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, punya minat yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan cara guru, strategi guru berhadapan dengan anak-anak. Karena kita banyak melihat misalnya seorang anak senang dengan matematik, tapi ternyata gurunya dalam menyampaikan matematik tidak menarik. Akhirnya anak menjadi males, tidak timbul semangat. Nah, ini salah satu diantaranya tips atau cara-cara atau faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak termotivasi untuk belajar. Tapi itu akan kita sampaikan nanti di beberapa menit ke depan. Mengapa seorang guru harus mengenal sikap? Nah, apa sih yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk beraksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Jadi sikap itu adalah kecenderungan reaksi dan kecenderungan ini sifatnya menetap. Ya, jadi ekspresi, perilaku, aksi yang dilakukan seorang anak itu sifatnya adalah menetap ketika berhadapan dengan sebuah objek atau barang tertentu. Nah, ini pandangan Bruno. Bagaimana pandangan yang lainnya? Howard mengatakan bahwa kecenderungan adalah sikap adalah kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi atau melakukan sesuatu baik secara positif maupun negatif.
terhadap suatu gagasan, konsep ataupun lembaga ya, ataupun sebuah media atau wadah. Jadi sikap itu bisa berbentuk positif, bisa berbentuk negatif. Nah, bagaimana ada seorang anak melihat kelas yang berantakan karena dia biasa dididik dengan cara yang bersih, dengan lingkungan yang bersih. Nah, dia akan bersikap negatif terhadap ruangan tempat dia belajar. Bagaimana seorang anak ketika bertemu dengan temannya yang hiperaktif, yang suka mengganggu, yang sering membuli. Nah, ini akan berefek kepada sikapnya yang diimplementasikan dalam bisa dalam bentuk wajah, ekspresi, gerakan, intonasi bahasa, verbal, untuk tidak menyenangi teman-temannya yang punya sikap tersebut. Nah, oleh karena itu, sikap adalah kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap sebuah objek. Nah, bagaimana dengan sikap belajar? Karena kita mempelajari psikologi pendidikan, oleh karena itu, sikap yang perlu diperhatikan dalam belajar adalah bagaimana seorang siswa mengekspresikan kecenderungannya terhadap proses belajar mengajar. Nah, bisa disampaikan bahwa sikap belajar adalah kecenderungan perilaku ketika seorang siswa mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan akademis. Oke. Nah, ini yang dipahami sebagai sikap. Nah, oleh karena itu, ada anak yang memiliki sikap belajar yang penuh semangat, penuh gairah, tapi ada juga yang tidak tidak punya simpati, pesimis, bawaannya cemberut, kurang bahagia. Kamu bisa lihat kan, kalau di teman-teman di kelas juga seperti itu. Kalau kamu sehari-hari belajar dengan teman, siapa sih yang kelihatan tuh semangat belajarnya? Ada nggak teman-teman sekelas kamu yang kamu lihat anaknya bawaannya bete, malas, apa-apa, setiap masuk kelas nggak membawa aura yang positif? Akhirnya kan akan berpengaruh juga terhadap situasi dalam kelas tersebut. Nah, oleh karena itu sikap belajar anak itu harus diketahui oleh seorang guru. Baik, kita lanjut kepada aspek-aspek selanjutnya. Apa-apa saja yang termasuk dalam komponen sikap? Nah, komponen sikap itu ada 3. Pertama adalah komponen kognitif. Apa itu komponen kognitif? Komponen kognitif adalah kognisi seseorang, pengetahuan atau begini, komponen kognitif itu pengetahuan dan persepsi seseorang yang didapat melalui kombinasi pengalaman langsung dengan objek dan informasi. Jadi kalau kita hubungkan dengan siswa, komponen kognitif adalah kemampuan seseorang individu berbentuk kognitif yang berupa kepercayaan, mengenal sesuatu. Kemudian apakah sesuatu itu menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Jadi itu lebih kepada pemikiran. Jadi sikapnya tadi ketika anak masuk kelas dia langsung memiliki pemikiran, aduh saya nggak senang. Nah, ini adalah aspek kognitif seorang anak ketika bersikap terhadap kondisi kelas tersebut. Yang kedua adalah komponen afektif. Apa itu komponen afektif? Yaitu perasaan emosional yang berakar paling dalam komponen sikap, dan aspek ini akan terpengaruh dan bisa merubah sikap seseorang terhadap sesuatu. Jadi kalau tadi dalam pemikirannya dia tidak menyenangi kondisi lingkungan, itu akan berefek kepada apa? Kepada raut wajahnya, kepada emosinya, bawaannya cemberut, kemudian mungkin ada yang nangis, ada yang sedih, beberapa hari susah masuk sekolah dan lain sebagainya. Ini adalah komponen afektif. Ini merupakan sikap juga, tetapi dalam perspektif emosional. Dan yang ketiga adalah komponen konatif. Komponen konatif itu dalam bentuk perilaku.
Nah, kalau tadi masih dalam, wacana pemikiran, masih dalam wacana atau pemikiran, kemudian diekspresikan dengan emosi, raut wajah, lalu ketika kedua ini sudah terrangkum dalam sikap seseorang anak, itu akan dilihatkan dalam bentuk perilaku, apakah dia tidak mau sekolah lagi, apakah dia, memarahi orang tuanya karena bosan dengan lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang kita sampai kepada aspek minat. Nah, kalau tadi sikap itu bisa Anda baca di buku lainnya karena waktu ya, dan proses, voice note ini kan, tidak bisa lama-lama karena Anda juga mungkin, lelah untuk mendengarkannya. Baik, sekarang minat, apa itu minat? Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek sebab ada perasaan senang. Jadi minat itu, selalu berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, eee, di sisi lain Sumadi Suryabrata mengatakan dengan pengertian berbeda bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang, dalam diri anak didik untuk tertarik pada suatu objek atau, kepada sesuatu hal. Jadi kalau ada, objek yang kita senangi, misalnya, mengapa Anda memilih, jurusan yang sekarang ini, jurusan biologi ya, tadi biologi, karena ada objek, ada kegiatan yang membuat Anda menyenangi, misalnya membelah, perut kodok misalnya ya, ada praktek. Kemudian, melihat, unsur-unsur atau anatomi tubuh, objek, praktek tadi, godok-godok misalnya. Ya itu kan, minat Anda ya, senang dengan hal-hal yang, sentuhan. Jadi anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik itu lebih, berminat kepada hal-hal yang, eee, berhubungan langsung dengan objek, karena ada sentuhan-sentuhan, ada gerakan-gerakan, ada ekspresi-ekspresi yang membuat dia tertarik dengan, jurusan itu. Nah, semua anak didik itu punya minat. Nggak ada anak yang nggak punya minat, semua punya minat. Nah, sekarang bagaimana seorang guru itu bisa tahu minat seorang anak kalau dia kurang perhatian terhadap, minat anak-anak tersebut. Nah, di sini disampaikan ada 3 unsur minat. Pertama adalah perhatian. Eee, ketika anak-anak belajar itu dia punya perhatian nggak? Punya punya ekspresi mimik wajah yang positif atau menyenangkan ketika berhadapan dengan objek. Ya kan ada anak-anak ketika jangankan objek, pelajaran, guru atau dosen yang masuk, ada yang, waduh dia lagi, bapak lagi, ibu lagi, nggak seneng. Jadi, dia nggak punya akhirnya apa, ketika dosen itu masuk kelas, dalam proses belajar mengajar, dia nggak perhatian, main HP di belakang, tidur-tiduran. Nah, ini kan menjadi kendala, kesuksesan prestasi seorang anak. Yang kedua adalah perasaan. Nah, sama ketika seorang sudah memiliki perhatian, dia akan, bergerak kepada proses perasaan. Seorang anak sudah menyenangi gurunya, ada perhatian untuk belajar, kemudian muncul perasaan-perasaan yang menyenangkan. "Ah, besok masuk lagi enak, gurunya ngajar. Wah, enak belajar, biologi." Ada perasaan yang menyenangkan. Kenapa? Karena ada perhatian tadi. Nah, setelah perhatian dan perasaan, dia akan semakin termotivasi. Nah, seorang anak termotivasi dengan gaya belajarnya, dengan gaya mengajar guru, dengan objek pelajarannya, dia akan semakin semangat. Nah, motivasi ini ada dalam diri diri anak tadi. Semua kita punya motivasi, kecenderungan untuk, melakukan perubahan-perubahan yang didorong oleh, hormon-hormon, keinginan-keinginan, aspek-aspek, kognitif tadi, emosional dan emosional, dan akhirnya membuat kepada motivasi seorang anak. Nah, ini unsur-unsur minat. Ketiga ini harus ada dalam diri seseorang, eee,
yang diimplementasikan dalam bentuk minat. Yang terakhir adalah motivasi. Apa itu motivasi? Abraham Maslow dalam teori atau dalam psikologi humanistiknya mengatakan bahwa manusia itu hidup karena dia punya motivasi. Nah, bagaimana dengan motivasi belajar? Jadi, seorang anak itu akan berprestasi kalau dia punya motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi motivasi itu dorongan. Dorongan dari diri sendiri atau dari luar. Jadi dorongan itu bisa berbentuk internal, itu dorongan intrinsik, dan dorongan dari luar, dorongan ekstrinsik. Nah, kalau tadi semangat belajar itu memang kamu orangnya senang biologi nih. Kenapa dari awal itu memang senang banget, nggak bisa dilarang milih jurusan itu pasti biologi gitu. Kenapa? Nah, itu motivasi, ada kecenderungan, ada kesenangan, ada kepuasan batin ketika Anda berhubungan dengan pelajaran-pelajaran biologi. Mungkin dari SD, SMP ya, menyenangkan pelajaran praktek. Nah, ini motivasi dari dalam diri. Nah, bagaimana motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar? Nah, Ibu sampaikan tadi, kamu punya teman yang enak dibawa belajar ketika kamu nggak tahu pelajaran biologi, kamu tanya teman yang pintar, merangkul kamu untuk rajin belajar, selalu memberikan pencerahan dalam pembelajaran, kemudian punya dosen yang menyenangkan, yang ketika dia ngajar pasti selalu bisa diterima. Nah, dosen tersebut punya strategi belajar yang menyenangkan juga. Nah, ini adalah motivasi-motivasi ekstrinsik yang juga berpengaruh terhadap prestasi belajar seorang anak. Nah, eh, ini sangat berpengaruh ya. Kalau kamu nggak punya motivasi dari diri sendiri, juga teman-teman nggak ada yang menyemangatkan kamu, apalagi melihat dosen yang cuma ceramah, duduk di depan meja, nggak punya strategi, padahal kamu senang belajar biologi. Nah, akhirnya apa? Kurang semangat, malas ke kampus, sering bolos. Nah, ini banyak terjadi di dalam lingkungan sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak selesai kuliahnya karena mungkin pernah ada permasalahan dengan dosen, permasalahan dengan teman, dan hal lain sebagainya. Nah, ternyata motivasi juga punya peranan. Apa peranannya? Yaitu mendorong siswa untuk selalu berbuat. Kemudian menentukan arah perbaikan seorang anak kalau selama ini kurang termotivasi tapi dia punya lingkungan yang baik, dia akan bisa menentukan arahnya. Mau kemana nih jurusan yang saya pilih? Saya sudah punya teman yang baik, sudah punya dosen yang punya strategi, sudah punya kampus yang memiliki kurikulum yang bagus. Kamu harus punya arah. Kemudian yang terakhir, menyeleksi mana yang kamu pikir bahwa yang kamu lakukan selama ini mubazir, kurang layak, kurang tepat, dan lain sebagainya. Ini adalah peranan-peranan motivasi. Nah, wajib bagi seorang guru, kalau Ibu mengatakan harus nih, guru tuh harus tahu sikap anak, harus tahu minat anak di mana, harus tahu motivasi anak seperti apa. Nah, kan kita kalau ada masuk anak SD misalnya masuk sekolah pasti ada tes ya, tes minat dan bakat. Nah, itu dilihat dahulu, kenapa dia memilih sekolah ini, pasti dia punya minat, punya bakat. Kalau dia senang IPS, nggak usah dipaksa ngambil jurusan IPA, bisa pusing ya. Kalau dia senang IPA, jangan disuruh dia untuk belajar memilih IPS yang penuh dengan hafalan. Ya biasanya anak-anak itu kan praktek ya, lebih kepada eksak. Nah, ini semuanya yang harus diketahui oleh seorang pendidik, bagaimana dengan berhadapan dengan anak-anak supaya anak-anak ini punya semangat untuk belajar. Nah, jadi Ibu sampaikan tidak ada anak yang bodoh, tetapi yang permasalahannya adalah guru tidak punya strategi untuk mengajar lebih baik dan menyenangkan. Jadi prinsipnya itu adalah learning by fun. Belajar itu harus membahagiakan. Nah, kalau belajar membosankan, Ibu yakin
pelajaran apapun tidak akan bisa diterima. Buat suasana menyenangkan. Nah, kamu calon guru, calon orang tua, cari strategi, cari trik-trik dan tips untuk menjadi guru yang aktif, guru yang produktif, guru yang kreatif, dan guru yang mencintai. Baik anak-anak Ibu, hari ini selesai materi yang Ibu sampaikan. Anda baca PPT-nya, nanti akan ada tema untuk Anda diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.